sertifikat dan berita acara itu bisa rampung di TPS masing-masing. Itu yang terbaik, kira-kira begitu. Kegiatan hari ini kan dalam rangka persiapan untuk pemungutan dan penghitungan suara tahun 2024. Tentu kita harus berkaca terlebih dahulu, belajar dari pengalaman tahun 2019. Kemudian ada perbaikan teknis yang bisa dilakukan untuk tahun 2024. Beberapa catatan misalnya terkait dengan permasalahan pembuatan salinan, ya, baik kita cara maupun salinan sertifikat hasil, dan jumlahnya yang cukup banyak itu kan menimbulkan kesulitan bagi penyelenggara di TPS, KPPS khususnya. Itu kemudian dari KPU ada beberapa usulan, ada beberapa gagasan untuk melakukan penyederhanaan dengan cara ya menyederhanakan formulirnya, kemudian juga dalam rangka penyederhanaan proses penggandaannya dengan menggunakan Sirekap dan demikian juga dengan fotokopi. Nah, tadi dalam diskusi ada beberapa catatan masukan ya. Kalau misalnya proses penggandaan dengan Sirekap misalnya harus ada jaminan kepastian soal teknisnya tidak menjadi gangguan, misal soal jaringan, kemudian soal kesederhanaan aplikasinya, karena yang akan mengoperasikan teman-teman di TPS yang jumlahnya cukup banyak dan pemahaman soal teknologi saya kira juga berbeda-beda. Nah, kalau kemudian memanfaatkan penggandaan dengan fotokopi misalnya atau scan gitu, berarti kan juga perlu dipertimbangkan soal ketersediaan alat di masing-masing TPS. Kalau disediakan tidak di masing-masing TPS itu juga menjadi diskusi tadi di forum ini, apakah dimungkinkan misalnya para pihak bisa ikut menyaksikan proses penggandaan kalau di luar TPS. Tentu yang terbaik ya, yang paling ideal adalah semua proses rumus hitung dan penulisan ataupun penggandaan sertifikat dan berita acara itu bisa rampung di TPS masing-masing. Itu yang terbaik, kira begitu. Kalau petugas KPPS ini ketika pemungutan suara itu kan banyak yang meninggal, itu hampir di beberapa wilayah seperti itu atau di Jepara sendiri Pak juga banyak? Kalau terkait dengan informasi banyaknya petugas yang meninggal atau sakit ya pasca pemungutan, saya kira tidak hanya di Jepara ya, tapi merata di seluruh Indonesia. Nah, justru itu kemudian menjadi catatan upaya-upaya untuk menyederhanakan proses pemungutan dan penghitungan. Selain juga secara tidak langsung ya, melalui proses rekrutmen penyelenggara yang diusahakan tadi memiliki kemampuan fisik yang prima. Itu juga menjadi catatan, selain soal teknis menghitung tadi, tapi juga penyelenggaranya, selain soal kapasitas atau kemampuan kepemiluan, juga soal fisiknya itu juga akhirnya harus dipertimbangkan dalam proses rekrutmen tahun 2024. Misalnya pembatasan soal usia maksimal, kemudian soal harus sehat lah, tidak ada sakit-sakit tertentu yang sekiranya akan membahayakan.